Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita masih bisa dipertemukan masih bersama kami dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh kelompok kerja guru Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Segala puji bagi Allah, kita masih bisa belajar bersama, meskipun sekarang sudah mulai PTM terbatas, tapi tidak menyurutkan semangat kita ya untuk pembelajaran jarak jauh. Sebelum mulai pembelajarannya, berikan kesempatan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Sri Enita, Ibu guru kelas 1 SD Larangan 1 Kota Cirebon. Untuk sekarang kita akan belajar tema 4, keluargaku, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum mulai belajar, kita ingat prokes lagi ya. Meskipun sekarang PTM terbatas, kita harus tetap waspada karena ikhtiar itu adalah wajib ya. Yang pertama, memakai masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir, menghindari makan bersama. Ya, sebelum mulai belajarnya, yuk kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Semoga setelah kita berdoa makin menambah ketenangan kita ya dalam belajar maupun keberkahan kita dalam belajar. Yuk, sebelum mulai belajarnya jangan lupa siapkan juga perlengkapan belajarnya ya. Yang pertama, buku tulisnya, pensil, penghapus, kalau butuh penggaris jangan lupa penggaris juga, dan buku siswa tema 4, keluargaku. Yuk, sekarang kita mau belajar apa dulu ya? Tujuannya apa sih kita belajar hari ini? Yang pertama, dengan kegiatan bercerita, semoga anak-anak mampu bersyukur memiliki keluarga dengan baik. Yang kedua, dengan mengamati gambar, anak-anak juga dapat menunjukkan kosakata ungkapan terima kasih dan tolong serta ujian dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan membuat daftar tugas membersihkan rumah, anak-anak mampu memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kebersihan lingkungannya dengan benar. Yang keempat, dengan meronce, semoga anak-anak dapat mengkreasikan hasil alam dengan baik dan memiliki nilai keindahan. Kemudian yang terakhir, dengan mengamati video atau gambar nanti ya, siswa dapat melakukan gerakan lompat dalam permainan lomba balap engklek dengan baik dan benar. Yuk, yang pertama, Bu Nita, supaya kalian lebih semangat, akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Judulnya Harta Berharga. Yuk kita sama menyimak baik-baik ya lagunya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Harta Berharga ya.
Di lirik lagu itu disebutkan bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Jadi bukan uang, bukan emas ataupun rumah yang bagus ya. Jadi keluarga itu adalah hal yang paling penting. Ya, kemudian ada kata juga terima kasih emak. Emak itu nama lain dari ibu ya, ibu, mama, bunda, sama saja emak. Cuman ini dalam bahasa Sunda. Kemudian ada juga kata terima kasih untuk abah. Abah ini dimaksudkan untuk ayah, untuk bapak, atau kalian bilangnya papa, sama saja. Nah, di lagu ini berarti ada kata ungkapan terima kasih ya dalam lagu ini. Kemudian, nah ini ada bacaan bersyukur memiliki keluarga. Kita sama-sama baca ya. Minggu pagi, Siti dan keluarganya pergi ke pantai. Mereka piknik dan berenang di pantai. Ayah dan ibu Siti menyiapkan makanan. Siti dan adiknya bermain pasir. Keluarga Siti sangat bahagia. Mereka selalu berkumpul bersama. Setiap hari Siti bersyukur kepada Tuhan. Siti bersyukur karena diberikan keluarga bahagia. Siti bersyukur dengan cara menjadi anak yang baik. Nah, dalam teks ini ada tokoh bernama Siti. Siti menceritakan bahwa dia pergi piknik dan berenang di pantai. Kemudian dia merasakan kebersamaan bersama keluarga dan sangat bahagia. Siti bersyukur kepada Tuhan dengan cara menjadi anak yang baik. Nah, kita tadi kan contohnya Siti ya. Sekarang kita bersyukur dengan cara apa? Coba lihat. Yang pertama, ada gambar kita. Apa tuh bersyukurnya? Iya benar Yayan ya, pintar bersyukur dengan beribadah menurut kepercayaan kita masing-masing. Beribadahnya dengan cara apa? Kalau orang muslim ya kita sholat, berdoa ya. Itu adalah contoh cara kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kebersamaan bersama keluarga itu ada keluarganya sedang merasakan udara pagi, kemudian berjemur. Itu adalah cara kita bersyukur juga, bersyukur kepada Tuhan maupun bersyukur karena memiliki keluarga. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga adalah gambar anak yang sedang membersamai ayahnya untuk memberi makan hewan peliharaannya. Ini juga cara bersyukur kita terhadap Tuhan karena apa tadi menyayangi hewan peliharaan dan juga bersyukur karena memiliki ayah dengan membantunya memberi makan hewan peliharaan. Kemudian gambar keempat, ada gambar anak yang sedang membantu ibunya, sedang mencuci piring. Berarti dia juga bersyukur karena telah memiliki seorang ibu dengan berbuat baik kepada ibunya. Itu ya contoh cara kita bersyukur kepada Tuhan maupun bersyukur karena memiliki keluarga. Kemudian ini ada terima kasih tolong. Ayo kita hibur ibu dengan memujinya. Tadi sudah ibu singgung ya, pertama kata terima kasih itu kita tujukan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Contohnya tadi terima kasih emak, terima kasih abah. Nah ini kira-kira kalau gambar ini kata terima kasih tolong atau ibu memuji ibu ya. Yuk. Terima kasih ibu sudah memasakkan makanan kesukaanku. Jadi kita walaupun sering dimasakkan oleh ibu, ibu paling senang loh dengan kata terima kasih ya. Kemudian gambar kedua, ada gambar seorang anak memeluk ibunya. Kemudian dia mengungkapkan terima kasih ibu sudah membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Itu contoh terima kasih. Kalian boleh berterima kasih kepada orang tua dengan cara apapun. Kemudian ini ada seorang anak sedang bersama ibunya membuat kue coklat. Nah, ibu tolong bantu aku membuat kue coklat ya. Tuh ada kata tolong. Tolong. Kenapa ada tanda seru? Ini menunjukkan bahwa ketegasan ya. Ibu tolong bantu aku membuat kue coklat. Selanjutnya gambar keempat. Ada seorang anak sedang dibacakan cerita oleh ibunya. Tolong bacakan cerita untukku ya Bu. Itu contohnya. Sekarang kita lihat ada apa lagi ya. Nah ini gambar seorang anak sedang bersama ibunya juga. Kira-kira apa kalimat pujian yang tepat? Coba. Masakan ibu sangat enak, aku suka. Ini ada seorang ibu yang gambar pertama sedang apa? Menemaninya, ya. Kemudian sedang membuat kue bersama, dibacakan cerita.
kemudian diberi hadiah oleh ibunya, ditemani belajar, dan yang selanjutnya bermain bersama. Kalimat pujiannya bagaimana ya? Ibu yang sangat perhatian kepadaku, ibu yang terbaik. Kalimat pujian itu apa sih? Kalimat pujian itu ditujukan untuk selain rasa terima kasih, kemudian memuji ya, memujinya dengan kalimat apapun terserah kalian. Selanjutnya, ayo buat daftar kebersihan di rumah. Nah, tadi sudah memuji ibu, jangan hanya memuji ya, tapi bantu ibu juga. Karena bukannya tugas ibu untuk membersihkan rumah. Jadi ini lihat di gambar ya, ibu sedang apa itu? Mencuci, kemudian ada ayah sedang membantu mengepel, kakak sedang mengelap kaca, dan ada seorang adiknya sedang menyirami tanaman. Untuk apa sih kita membantu ibu membersihkan di rumah? Yang pertama, belajar bertanggung jawab dan mandiri. Karena tidak selamanya ya, hanya orang tua yang membantu kita, kita juga perlu membantu orang tua dan orang lain juga. Kemudian yang kedua, melatih keterampilan bersosialisasi dan kekuatan tangan. Jadi kalau kita diam aja, nanti kita tidak terlatih tuh bersosialisasi, hanya diam di kamar atau megang handphone aja. Kekuatan tangan juga tidak terlatih. Kemudian selanjutnya ada hubungan keluarga menjadi lebih erat. Jadi kalau kita membuat daftar kebersihan di rumah, ada manfaatnya ya. Jadi antara ibu, ayah, kakak, adik, jadi lebih erat hubungannya. Nah, ini ada yang selanjutnya, kegiatan bersama orang tua atau keluarga, ada meronce. Kita bisa lakukan dengan bersama dengan keluarga. Yang pertama, meroncenya ini ada gambar daun singkong ya, kita buat. Kalau ini tanpa benang. Kemudian yang selanjutnya ada gambar jagung. Jagungnya kita buat dengan cara menggunakan jarum yang diberi benang, kemudian kita masukkan ke bagian tengah jagungnya. Nah, meronce itu apa sih? Meronce itu cara membuat benda pakai atau benda hias dari bahan manik-manik atau biji-bijian dirangkai dengan benang, tali atau yang lainnya. Nah, contoh yang ibu tampilkan ini adalah meronce dengan bahan dasar dari bahan alam yang ada di sekitar kita. Tadi daun singkong dan jagung. Nah, meronce dapat digunakan dalam pembuatan kalung, gelang, ataupun bunga dekorasi. Cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya gampang ya. Jadi yang pertama kita siapkan dulu. Yang pertama gunting, kemudian jarum dan benangnya, dan bahan alam yang di sekitar kalian. Kalau ibu bawanya bunga melati Jepang, jadi bunga melati jenis melati Jepang yang ada di sekitar kalian. Kemudian caranya bagaimana? Kalian masukkan benang ke dalam jarumnya. Jangan lupa ya, ujung benangnya ditali dulu supaya tidak lepas ketika memasukkan bagian bunganya. Kemudian cari bagian tengah bunga itu, kemudian kita tarik nih, ini ya. Kemudian lanjut sampai selesai. Panjangnya disesuaikan dengan yang kalian mau ya anak-anak. Tuh, kalau ibu sudah contohkan, ini kalau sudah jadi seperti ini. Nah, ini bisa untuk apa Bu? Bisa untuk gelang, ataupun nanti kalau mau lebih panjang lagi bisa untuk kalung. Itu ya contohnya meronce. Nah, meronce ini manfaatnya apa ya? Coba kita lihat bersama-sama saat meronce. Yang pertama, melatih sifat sabar. Jadi meronce butuh kesabaran ya. Kalau tadi bunga melati Jepang yang ibu contohkan, kalau kita tidak sabar, bisa jadi yang dari langkah pertamanya saja sudah kesusahan. Memasukkan benang dulu ke dalam jarumnya. Yang kedua, harus fokus. Kenapa harus fokus? Melatih fokus. Karena tadi kita harus memasukkan benang ke jarum, kemudian jarumnya kita masukkan ke dalam bagian tengahnya. Kenapa bagian tengah? Supaya lebih kuat. Kemudian melatih sifat kreatif kita, menguatkan otot jari, dan melatih konsentrasi. Kalau tadi bersama dengan keluarga manfaatnya apa? Sama ya seperti tadi membuat daftar kebersihan.
Jadi kita lebih mempererat hubungan bersama keluarga. Nah, yang kemudian ada ayo melompat dengan satu kaki. Kalian pernah bermain engklek? Nah, engklek itu adalah melompat dengan satu kaki. Bagaimana engklek dapat dilakukan atau lompat dengan satu kaki dapat dilakukan? Coba kalian perhatikan gambarnya ya. Gambar ini tangannya terbuka kanan dan kirinya. Kemudian kalian boleh menggunakan kaki kiri atau kaki kanan sebagai tumpuan. Kemudian kalian lompat. Untuk apa? Melompat dengan satu kaki, manfaatnya. Yang pertama, melatih keseimbangan. Karena butuh keseimbangan ya dalam melompat dengan satu kaki. Kalau tidak, bisa-bisa jatuh. Yang kedua, menguatkan kaki. Nah, ini tadi ya. Bagaimana kalau kita melompat dengan satu kaki supaya lebih menarik? Bisa dengan berlomba dengan anggota keluarga kalian dengan lomba balap engklek. Kemudian kesimpulan belajar kita hari ini apa ya? Yang pertama, kita harus bersyukur memiliki keluarga dengan bersifat baik. Bersifat baiknya dengan cara apa? Banyak sekali ya. Tadi bersyukur dengan melaksanakan ibadah, membantu ayah dan ibu di rumah. Kemudian yang kedua, mengucapkan tolong dengan baik dan sopan. Jangan lupa untuk berterima kasih, kemudian memuji ibu dapat menghibur hatinya. Gak hanya ibu ya, kalian bisa memuji ayah ataupun kakak adik kalian. Kemudian mengerjakan piket di rumah ataupun di kelas dapat melatih sifat bertanggung jawab. Jadi kalau kalian mendapat tugas piket di rumah ataupun di kelas, kalian harus melaksanakannya supaya kalian lebih terlatih dalam bersifat bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, kegiatan meronce mempunyai banyak manfaat. Salah satunya membuat kita menjadi kreatif. Yang terakhir, melompat dengan satu kaki dapat melatih keseimbangan. Ya. Sekian pelajaran dari Ibu hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama anak-anak kelas 1 yang Ibu sayangi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.